Sahabat Hikmah, kejadian tragis terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Seorang istri dianiaya oleh suaminya dengan disiram air keras. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak bisa tertolong akibat luka bakar yang mencapai 80%. Anggota Inafis Satreskrim Polres Cianjur lakukan olah tempat kejadian perkara atas tewasnya perempuan muda oleh suaminya sendiri, seorang WNA asal Timur Tengah. Petugas juga amankan beberapa barang bukti tambahan untuk melengkapi proses identifikasi. Sebelumnya, peristiwa tragis yang menimpa S, 21 tahun ini, terjadi di rumahnya di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Ia dibekap dan disiram dengan air keras oleh suaminya yang berinisial AL, 47 tahun. Diduga, motif pelaku adalah sakit hati terhadap korban. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil dibekuk petugas Satreskrim Polres Cianjur di Bandara Soekarno-Hatta. AL masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Cianjur. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal penganiayaan berat dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, hikmah di balik kisah. Ini betul-betul kejadian yang harusnya tidak terjadi apabila kita tepat dalam memilih calon pasangan. Dalam Islam sangat hati-hati untuk memilih pasangan. Karena tujuan pernikahan itu mawaddah warahmah. Dan intinya adalah ketentraman jiwa. Ketika Anda salah memilih calon, maka ketentraman jiwa tidak akan kutemukan. Terjadilah seperti ini. Kalau dia tepat memilih calon, maka tidak akan terjadi kisah seperti ini. Kejadian seperti ini. Rasulullah mewasiatkan, pilihlah seorang suami, seorang istri, seorang perempuan, seorang lelaki menjadi pasanganmu karena 4 hal. Selalu kita ulang-ulang. 1, cantik, penting cantik, tapi jangan prioritas. Yang kedua, keturunan baik-baik. Ya, tapi tidak boleh kau jadikan pegangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya menjadi pengkhianat. Nabi Nuh. Yang ketiga, lihatlah kekayaannya. Islam tidak melarang kita memilih orang yang kaya, tapi bukan materialistik. Materialistik apa bedanya? Kalau materialistik, yang penting banyak duitnya biar beda agama. Itu materialistik. Biar jelek akidahnya, yang penting banyak duitnya. Itu materialistik. Tapi kalau mempertimbangkan 2 orang, satu kaya, satu miskin, sama-sama baik agamanya, maka agama menganjurkan pilih yang kaya. Karena sama-sama agamanya. Tapi kalau materialistik, meskipun jelek agamanya ini yang kaya, itu disebut materialistik. Dan yang keempat, kata Nabi, agamanya. Saudaraku, betul agama dalam poin-poin ini, dia berada pada urutan keempat, tapi dia ada stressing. Ada penegasan oleh Nabi. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapati semuanya. Mendapati perempuan yang cantik, kaya, keturunan baik-baik, bagus agamanya, 100 perempuan belum tentu ada 1. Yang banyak cantik mukanya, hancur akhlaknya. Bagus akhlaknya, mukanya lagi hancur. Anak orang kaya, jelek lagi mukanya. Kan banyak begitu. Mendapat perempuan sempurna, sulit. Maka Nabi menekankan, utamakan agamanya. Coba, kalau dia memilih calon suami dengan mempertimbangkan agama, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini. Oke, sekarang sudah terjadi, kasusnya sudah terjadi. Maka ketika hal seperti ini harus menjadi pelajaran buat kita. 1, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang punya pasangan pencemburu. Saya tidak tahu apa sih istilah psikologinya itu. Orang yang sangat pencemburuan, posesif apa ya? Ya, itu kalau kalian mengetahui pasanganmu pencemburu, maka jangan membuat peluang-peluang dia cemburu. Kalau kau tahu istrimu pencemburu, HP-mu pun selalu diperiksa. Sudahlah, jangan ada macam-macam dalam HP-mu. Perempuan, kalau kau tahu istrimu pencemburu, dia tidak senang kalau pakai password. Karena begitu ada passwordnya, begitu ada kuncinya, pasti dia curiga. Ada apa ini? Ada apa ini? Maka tidak usah pakai, jangan nyerempet-nyerempet.
Begitu juga seorang istri, kalau kau tahu suamimu pencemburu dan temperamen, jangan bikin ulah tingkah laku yang membuat pasangan kita cemburu. Mana pasangan-pasangan pencemburu yang bisa membuat pasangan cemburu? Kau tahu suamimu pencemburu, jangan ada fotomu berdua dengan laki-laki lain, meskipun itu keluargamu. Bukan sekedar menghindari cemburu, tapi itu bagian daripada ketaatan istri kepada suami. Kalau kita tahu suami tidak senang kita bergaul dengan tetangga yang ada di situ, tetangga yang suka ganggu-ganggu istri, suamimu tidak senang, jangan lakukan. Dengan sabarnya tidak melakukan itu menjadi ladang amal, ladang kebaikan buat seorang istri. Nah, cemburu, kalau kita sudah tahu ada kecemburuan, ada sifat-sifat cemburu yang sangat besar, maka tutup peluang yang bisa membuat suami atau istri cemburu. Yang kedua pelajaran bagi kita yang pencemburu. Kalau puncak cemburumu sudah tidak masuk akal, jangan lakukan kriminal. Jangan lakukan tindakan menyakiti. Bagaimana kalau saya tidak senang sama dia? Bukan dengan memukulnya, apalagi sampai membunuhnya. Sebab memukul perbuatan dosa, sampai membunuh perbuatan dosa. Orang kalau syariat Islam diterapkan, pembunuh hukumannya juga dibunuh. Nah, saudara, ketika sudah tidak senang dengan pasangan, anggap seperti istri, kita sudah tidak mampulah mendidiknya. Ya, sudah disampaikan tidak mau berubah, diberitahu tidak ada perbaikan dalam dirinya, bukan dengan cara memukulnya, tapi cara apa? Nasihati. Proses tahap-tahap kalau agama, satu nasihati dulu. Nasihati lembut, sudah naik suara, masih tidak mau pisah ranjang. Kau tidur di sana, saya tidur di sini. Masih juga tidak mau, kembalikan ke orang tuanya. Pak, untuk sementara saya titip istri saya, tolong didik, saya tidak didengarnya. Tolong saya titip dulu istri saya 1 bulan, mudah-mudahan ada perbaikan setelah dia 1 bulan di sini. Ternyata 1 bulan pun itu tidak ada perubahan, maka kita melakukan gugatan talak. Nah, kita pergi talak dia baik-baik. Sudah itu hak-haknya sebagai istri diberikan. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Bukan dengan mempermalukannya suamimu, bukan dengan keluyuran, mentang-mentang marah sama suami, dia tidak pernah lagi izin keluar rumah. Itu haram, tidak boleh. Meskipun kau bertengkar sama suamimu, kau marah sama suamimu, bahkan suamimu pun seorang yang narapidana, ketika kau mau keluar rumah dan kau tidak senang, tetap memberitahu izinmu. Ketika kau keluar tanpa izin sama suami, maka langkah-langkah kaki itu menjadi laknat. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi perselisihan dalam rumah tangga. Satu di antaranya, ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, sempurnakan sholatmu, maka Allah akan menyelesaikan persoalan dalam rumah tanggamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.